Hey guys, kembali lagi di channel Dr. Indi. Pada video sebelumnya, kita sudah berpetualang ke suatu tempat yang jarang banget kita temui di perkotaan. Untuk yang belum nonton, bisa dicek ya videonya, link ada di deskripsi. Video kali ini kita akan lakukan beberapa hal seru dan juga bisa menambah pengetahuanmu loh. Sebelumnya, terima kasih ya buat kamu yang sudah menonton dan subscribe channel Dr. Indi. Buat yang belum, subscribe ya, biar kita semakin semangat dalam menghadirkan konten-konten menarik. Oke, selamat menonton teman-teman. Oke guys, sekarang kita udah ada di rumah Pak Indiwan. Nah, jadi hari ini seperti yang udah gue ngomongin, hari ini kita mau buat apa Pak? Jus ya? Jus apa nih? Jus sayur. Jus sayur dan buah-buahan. Ini dari Jadi bahan-bahannya apa aja? Ada pokcoy, kemudian timun, kemudian apel, jahe, kemudian ada jeruk nipis. Ya. mantap. Dan jangan nggak lupa nih. Nanas. Jadi Bapak lagi nungguin apa nih Pak? Jus. Lagi nungguin bikin jus ya. Mantap. Udah. Ya. Kok berdiri? Yang ngelin loh. Udah. Ya. Oke. Yuk, kita minum ya. Kita minum ya. Jus. Ngomong dulu dong, jus apa tadi? Jus apa nih? Jus sayur pokcoy. Pokcoy. Ditambah timun, dicampur sama pir dan nanas. Oke, ayo. 1, Satu, 2. one shot ya? Iya. 1, 2, 3. Udah kuat sih satu kali ini. Habis. Nih pegang. Habis. Ini. Mantap. Mantap Masih ada tuh, rasanya. Pak. Mantap. Sedikit. Angkat dikit. Enak kan? Dia pertama kali tidak. Enggak ini kok. Nggak kenapa-napa kan? Iya, Ya udah habisin langsung. gitu. Baru pertama enak. Kalau aku pas pertama kali minum jus itu kayak yang orang penggeng. Maksudnya penggeng? Oh, Apa tuh? Ngefly.
loh. Oh gitu. Iya kan reaksinya beda-beda. Badannya tuh kayak yang panas gitu loh. Ya. Kalau bahasa Sunda mah hareeng gitu ya. Perasaan tadi mah dipegang mah enggak, tapi dibantu kayak panas. Di dalamnya pokoknya berasanya kita sendiri yang ngerasain ya. Berasanya kayak gitu jadinya. Badan gue kenapa? Hey yo guys, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah kita mencoba jus sayur ala Dr. Indi dan keluarga, selanjutnya kegiatan kita akan dilanjutkan dengan ngobrol bareng dengan seorang seniman batik. Dan beliau juga aktif sebagai dosen loh. Biar nggak penasaran, yuk lanjutin nontonnya. Selamat siang. Kali ini Dokter Indi nih punya Teman. bintang tamu Iya. ya. Teman baik. Di teman baik sekaligus jadi bintang tamu Oh, iya. konten kita kali ini. Iya. Siapa dia? Pasti pada penasaran kan? Kita langsung aja kenalan dulu ya. Halo, selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Iya, ini Ibu atas nama dengan siapa, Bu? Ita Ya, Ernawati. bisa dipanggil Bu Ita. Nah, Bu Ita ini merupakan seorang pekerja seni yang menggeluti bidang art, fashion, dan craft. Pasti pada penasaran banget kan? Kayak sekarang ini tuh apa sih craft gitu kan? Pasti anak zaman sekarang tuh jarang banget ngebahas craft segala macam. Maunya yang praktis, Bu. Biasanya rata-rata kalau lihat Instagram tuh buket bunga aja maunya langsung beli aja deh, nggak mau bikin sendiri. Padahal tuh disitulah letak seninya gitu. Dan itu butuh proses yang namanya kesabaran ya Bu ya. Nah, boleh langsung aja Bu cerita-cerita nih Bu. Nah, ini hasilnya nih. Ini adalah salah satu hasil dari Bu Ita. Boleh diceritakan Ibu ini dari apa sih Bu bahannya segala macam? Nah, sekilas kalau kalian lihat ini adalah oil painting ya. Ini batik lukis. Jarang tahu kan apa batik lukis itu biasanya hanya ikut pakem tradisi ya. Iya. Jadi saya ingin mengajak generasi sekarang, entah itu di dunia pendidikan atau yang enggak, dunia orang yang ingin melakukan do something, suka berkreativitas, akan saya ajak untuk kita lakukan aja yuk dengan macam-macam. Intinya nanti tentang berbicara craft, konteks art ya, ini fashion, nanti membatik, shibori, remake kimono, bongkar lemari, banyak hal nanti akan kita buat ya Mbak India. Dan Bu itu punya channel itu sendiri. Iya, pokoknya nanti di akhir acara bakal kita kasih tahu nih channel Bu Ita tuh namanya ada dia apa. punya sendiri. Tenang aja. Nanti isinya juga akan bagus banget. Ilmu-ilmu Iya. semua yang Bu Ita punya tuh akan ada di channelnya Bu Ita. Pokoknya Oke. jangan sampai lewatkan. Iya. Oke, next nih kita juga punya karya sepatu dari Bu Ita nih. Ini pasti belinya awalnya polos ya Bu ya? Iya. Iya, buat anak-anak zaman sekarang tuh ya, apalagi zaman Covid kayak gini pasti bingung ya Bu ya, di rumah mau ngapain aja waktunya, pasti bingung banget tuh. Daripada scroll-scroll HP, mending beli sepatu yang polos. Terus diapain nih Bu? Bagusnya Ini lukis
batik juga, tapi bisa juga hanya memakai cat. Nanti ini hubungannya dengan batik, kalau nggak craft ya. Jadi dengan tidak harus melulu aku harus punya bahan material batik, enggak. Ada hal-hal lain yang bisa dilakukan, misalnya pakai cat akrilik dan macam-macam. Ini dibuat paling berapa ya? 1 jam lah kamu udah bisa punya. Kemarin ini aku liatin ke mahasiswa itu kan, langsung itu dijual nggak dijual gitu kan. Berarti memang image yang apa yang dibuat itu tidak harus realis ya. Itu kan banyak ya aliran untuk lukis itu kan, ekspresif, kubisme, surrealis. Lakukan aja yang kamu mau, buat aja. Bisa punya sendiri, kamu juga bisa jual gitu kan. Ya. Oke, saya mau nanya nih Bu, ya. Kira-kira nih buat anak-anak muda nih ya, buat anak-anak generasi kini nih ya. Dia kan bicara craft, Betul. bicara seni. Nah, kan anak muda ini kan nggak mau yang ribet-ribet nih, yang maunya praktis. Kira-kira apa nih tantangan buat anak muda dari segi seni dan craft tuh gimana tuh? Coba. Ya sebetulnya nggak ada dikatakan sulit kalau saya. Kalau pikirannya mudah itu akan mudah. Makanya di sini saya akan mengajak berpola pikir yang sederhana, tapi itu sebetulnya itu mudah itu loh. Asal percaya aja. Sebenarnya kalau percaya udah selesai masalahnya. Kalau udah berpikir sulit, terus kan nggak melakukan, hanya berpikir aja kan, nggak dilakukan, ya sama aja sih. Karena banyak hal yang material itu yang di sekitar, yang kita tuh nggak berpikir. Misalnya punya baju, punya orang tua. Dulu saya berawal dari craft itu karena saya pingin punya jaket yang keren, yang waktu zaman muda kan pingin orang jadi lihat ke saya karena ingin jadi pusat perhatian atau orang tertarik. Itu dari remake baju ayah saya, terus saya remake itu, saya punya satu-satunya baju limited yang orang akhirnya melihat ke saya, ini kok keren hip hop. Waktu itu orang nggak ada di toko yang punya baju itu. Makanya dengan cara yang unik, yang aneh ya, itu jadi barang seni kalau menurut saya. Nah itu bisa kita lakukan. Punya sepatu yang sudah belel, punya kaos yang belel, atau jaket itu bisa dibuat lukisan dan macam-macam. Nah, kayaknya Mbak kan kayak punya di sini ya, kayak workshop begini ya. Ya. Ini mau dibikin apa sih? Ini sebenarnya mungkin bisa cerita dong. Mungkin siapa tahu nanti kita bisa juga anak-anak muda pengen apa gitu ke sini gimana? Oke. Soalnya saya kenal Pak Indiwan tuh lama. Dulu saya waktu di studio batik itu saya cuek, terus Pak Indiwan datang terus gitu kan. Ini apa sih Bu? Ini tanya, terus mau nggak lakukan ya Pak ini. Terus akhirnya tertarik ikut ini kegiatannya Pak Indiwan. Terus banyak bergabung dengan komunitas itu yang ibu-ibu rumah tangga, anak SD, SMP, SMA. Terus yang memang dia tentara. Pokoknya banyak semua kalangan di situ loh. Di situ saya berpikir gimana membuat metode yang bisa dipahami secara psikologis mereka gitu loh. Mereka senang dan percaya gitu, akhirnya mereka percaya diri, oh ini bisa dilakukan gitu loh. Nah ini planning saya mau saya jadikan tempat gimana membuka wacana kreativitas, bisa main ke sini, bisa belajar bareng. Tapi ini bengkel, jadi harus dimaklumi ya kan? Bengkel. Jadi mau berantakan mau gimana ya ini karena bengkel itu ya. Yang nah kira-kira kalau ada yang tertarik mau ke sini gimana nih Bu Ita nih? Kalau misalnya ada anak muda ya pengen wah nih pengen bikin tadi nih kayak gini-gini ya, seperti tadi. Ini contoh yang gampang deh Bu, yang gampang. Ini Pak, sepatu Pak. Sepatu ya, atau ini ya, seperti ini. Ya ini. Maka nanti bisa. Ini apa nih Bu? Ini abstrak aja sih Pak. Ini secara gamblangnya, secara mudahnya nggak usah pakai mikir ya. Coret-coret aja udah jadi kayak gini sih. Nah ini bisa konteksnya itu sudah jadi lukisan batik, orang suka bisa jadi jaket, baju, kerudung, tas. Banyak hal, pokoknya disulap jadi macam-macam gitu loh. Misalnya menemukan kain kecil aja yang itu nanti ada, aku kasih tahu caranya ngetes untuk bisa dibatik atau diwarna ya. Itu kecil aja tuh bisa dipasang, misalnya punya kaos nggak suka ada sablonnya, ditutup itu aja udah jadi barang seni. Karena saya dulu punya kemauan seperti itu, orang suka, sampai orang bule, orang Jepang suka hal-hal kreativitas sih gitu. Idenya aja. Kalau ini apa Bu? Yang ini? Mungkin Ibu. Nah, misalnya begini. Kayak misalnya ini jadi contoh kaos oversize ya. Kan orang suka kaos oversize, tapi kalau kaos itu kan dicuci apa-apa kan terus ini ya gampang udah berubah bentuk sama gampang pucet kan. Nah, terus nggak begitu formal. Dengan ini size oversize, ini orang kurus pendek pun sampai orang yang gede sekali sampai ke 5XL. Ini masuk ke ini.
Jadi di sini tuh sekaligus exhibition sama penelitian untuk Bahannya apa, fashion dan art cotton. Oh, cotton loh. Nah ini nanti dari ide gede seperti ini pakai unisex itu bisa. Cotton. Iya, ini. Percaya nggak, ini jahitnya tuh paling setengah jam jadi ya. Tapi Kalau yang ahlinya. Kalau saya paling ya 15 menit lah. Tapi jangan khawatir, buat yang nonton jangan pesimis duluan ya. Oh. Jangan Datang aja ke sini, iya. ayo mau belajar. Kalau penasaran Ayo. langsung datang aja. Nggak usah, aduh kayaknya nggak bisa. Di sini Nggak, namanya apa, nggak, Bu? nggak Namanya apa, Bu? Kriati Artscape. Tuh, Jadi kalau nggak- bisa. Nanti akan ada tulisannya, tenang Iya, aja. oke. Kan kita kasih tahu. Terus kalau nggak bisa ya pantengin aja, kita akan buat channel Iya. Betul YouTube-nya banget. ya kan. Iya. Nah sama halnya kayak ini juga semua itu hasil penelitian saya karena saya basicnya juga desainer fashion. Jadi tantangan saya dulu adalah gimana menaklukkan body-body yang rada aneh-aneh gitu. Jadi Body yang aneh itu gimana tuh maksudnya, Bu? Body yang aneh itu? nah misalnya simpel gitu ya. Misalnya perutnya gede sekali, nggak ada payudara, Waduh. panggulnya kecil banget. Wah, Nah orang kan berpikir nggak pede memakai model apa yang diinginkan. Iya. Nah itu tantangannya, sebetulnya ada bentukan-bentukan motif itu yang bisa untuk mencuri fokus pusat perhatian ya. Nah itu tuh bisa, jadi kalau kamu orangnya hitam terus mukanya bulat terus katakanlah suka warna merah tapi di pernikahan nggak berani. Iya. Tapi sebetulnya ada detail-detail yang bisa untuk mengalihkan itu. Akhirnya tuh kamu bebas untuk apa yang kamu suka asal percaya aja. Tapi keren kok. Ya sama kayak ini ya. Ini juga gitu. Ini orang biasa bisa pakai, orang muslim juga pakai bisa ya. Terus orang-orang yang katakanlah dengan baju santai ini tetap keren juga kalau dikasih misalnya jas, kaos gitu apaan. Nanti bisa untuk semi formal, untuk ke kantor, rapat. Nah ini artnya tuh di sini, kecerdasan untuk membuat fashion itu tidak hanya keindahan aja, tapi gimana mengolah bentukan-bentukan desain yang akan dibuat gitu. nih kira-kira nih buat pesan-pesan buat anak muda nih di era sekarang kan lagi namanya pandemi ya. Betul, Ya. Pak. Kan banyak di rumah nih. Kira-kira apa, Bu, yang bisa dilakukan anak-anak muda di rumah nih kaitan dengan ini? Coba Nanti- kira-kira. Oke, ikutin aja. Sebetulnya saya ingin mengajak ini free. Apa yang saya berikan itu metodenya itu akan sangat praktis dan akan bisa diikutin atau dipraktekkan. Dan cara yang katakanlah dengan modal sedikit, kamu bisa membuat kreativitas. Katakanlah gini ya, orang ngejual serai, pedagang 1 kilo 15.000, dia hanya untung 1.000 2.000, tapi dibuat kemasan packaging atau jus akhirnya jadi 25 atau enggak 50.000. Iya, betul. Nah kreativitas ini kalau tadi mengembangkan dengan percaya diri, saya kasih metode-metodenya untuk membuat itu tadi, karena aliran lukisan itu banyak ya, tidak harus sesuai bagus, enggak, itu banyak ekspresif. Kamu suka gambar anak-anak, ya udah itu memang karaktermu, warna, identitasmu, lakukan aja. Intinya kamu bebas itu loh. Nah dari itu kamu posting, kamu jual. Kalau enggak, kita ini rencana akan membuat wadah website khusus yang kamu buat, akan dijual ke kita. Nanti kita ada untuk pengenalan dari ini loh buatan ini dengan terpercaya dengan metode yang ada dibuat. Kesini kalau ditawarin, kesini kalau mau belajar. Oke, mungkin kita akhiri dulu ya. Terima kasih atas lain kali kita ini yang bagaimana caranya Praktek kita ya. Kalau misalkan yang penasaran prakteknya gimana, udah jangan lihat cari-cari video, nggak bakal ada, langsung dateng Iya, aja kesini. ke sini. Nanti akan kita kasih tahu ya di mana alamat yang jelasnya, oke? Oke. Terima kasih udah nonton. Ya, ini kita lihat nih peliharaannya Bu Ita. Ada 3 tuh. Ini jenisnya apa aja, Bu? Ini bal piton ya. Semua piton sama Bu? Ya, bal piton. Cuman ada kategorinya macam-macam sih. Nah, ini yang Black Panther. Oh gitu. Oh iya beda sih ya. Ya. Antara yang ini sama yang warnanya ini ya beda. Terus ada kura-kura juga. Oh ada kura-kura juga. CST, macam-macam, ada yang Hmm. khusus makan apa itu? Pisang, ada yang makan tikus. Oh kalau ular suka makan pisang juga? Enggak, yang kura-kura. Oh, yang Selain kura-kura. ular ada kura-kura juga. Oh Bu Ita juga pelihara kura-kura maksudnya. Oke nih, sekarang nih Bu Ita lagi mau mandiin. Jadi ular juga harus dimandiin, bukan orang doang, bukan kucing doang. Tuh,
Ini tempatnya khusus ya Bu ya? Iya, Apa? sebetulnya ini akuarium juga sih cuma Oh, oke. Ini kalau misalkan dia nggak pakai tutupan tuh bakal bisa keluar ya Bu? keluar. Oh, bisa ya dia ya? Lupa ini nggak ditutup kan. Terus Oh, dia bisa juga ya? Padahal kan kayak kaca tuh licin ya? iya, ini apa? Fiber ya. Heeh. Tapi tetap bisa keluar ya? Ini mah Kan dia cerdas kan. Nah, ini nggak jadi dicuci. Ini lagi mau proses nih. Nah, ini kalau matanya putih gini, Mm-mm. agak abu-abu tuh biasanya dia mau ganti kulit. Oh Dan gitu. biasanya agak sensitif. Kalau megang tangan kiri ya. Kenapa tuh memangnya kalau Kalau tangan kiri itu dia merasa nggak soft. Itu dengan aura. Oh. Beda dengan tangan kanan. Orang kidal gimana dong ke tangan kiri yang Tetap aktif? kiri. Pokoknya lihat nih ada yang takut, ada yang kabur. Sama sekali nggak apa ya. Nah, ini proses cara mandiinnya. Beda dari sini nih. Nggak usah pakai sabun. Ya biasanya pakai sih. Nanti Ini yang terus ada. yang bola bol itu. Iya, galpiton Pak. Ini yang jenisnya putih, yang Ini biasa dikasih makan apa Bu? tikus putih itu. Beli tikusnya? Iya. Oh, kira Satu berapa ya? 3.500. Masa nyari? Capek tiap hari nyari tikus. Terus kalau pas waktu megang itu pas di tengah gini jangan kepala tok atau ekor ya. Kenapa, Bu? Marah dia. Keseimbangannya kan ya kayak manusia, masa dipegang leher tok itu kan bebannya Iya. berat. Oh, mandinya begitu doang ya, nggak pakai sabun? Ya sebenarnya pakai sabun. Hmm. Tapi kalau ini misalnya gini aja udah diurut aja gini udah bersih. iya. Karena kan dia nggak main di luar ularnya. Ada namanya nggak Bu? Nggak main sepeda dia. Nggak ada nama. Nggak dikasih nama, biasanya kan Iya. suka pengen kasihin nama. Ini bisa panjang berapa? Bisa lebih Namanya- panjang ya? Oh, Udah punya berapa tahun, Bu? ini berapa ya? Ini hampir 2 tahun sih. Ini dari kecil dulu tuh. Oh, dari baru kecil. berapa Ini ya? belum segini? panjang ya, jatuhnya bisa lebih panjang Iya, lagi. masih 1,5 meter paling panjang. Bisa gede lagi dari ini. Tapi ini hitungannya tuh kalau gemuk banget itu juga nggak bagus ya. Jadi Kenapa makannya tuh 2 minggu sekali, kalau nggak 1 bulan paling lama sih. Pernah aku tinggal di Oh, Jogja itu. makannya nggak tiap hari? Enggak. Oh, Tiap hari kegemukan loh. Kayak Nanti Pendiwan bisa sama Delphi. kayak bal bener ini kan pemalu, sukanya jadi apa? Kelompok takutnya gitu. dia ini. Emang udah kelaparan ya? Ya memang dia kan hibernasi ya istilahnya ya, kalau beruang itu kan, kalau ular juga kayak gitu. Karena dia untuk mengurai si makanan yang dia udah Iya. olah ya agak lama. Terus nanti kalau keseringan makan juga malah dia tuh nggak sehat. Misalnya orang obesitas. Jadi Uwo tuh nggak boleh makan tiap hari, berarti ntar obes. Kayak ular aja ya, sekali makan gede. Tapi ini makannya sekali makan 1 tikus aja Bu. Kadang juga tergantung sih. Kalau Oke guys, kita balik lagi nih di channelnya Dr. Indi. Kali ini, tadi kan udah ngomongin yang serius ya, ngomongin tentang batik, craft, art, fashion, segala macem, tentang sama ahlinya. Ternyata Bu Ita selain pintar yang namanya melukis segala macem, suka juga ini pelihara hewan-hewan yang tidak biasa ya. Ini Bu Ita nih Lihat nih. perempuan yang tidak takut akan tuh. Punya berapa, Bu? Yang seperti ini, Bu? punya Gokil. 3. 3. Punya 3. Awalnya 5 sih. Ini dari kapan Bu? Suka ular tuh awalnya gimana ceritanya? Saya sih dari kecil ya. Oh dari kecil emang nggak takut yang namanya ular ya? Kalau dari TK sih nggak melihara itu setelah kuliah sih. Kalau dulu sih nggak tahu imajinasi saya ya. Saya di kebun itu bisa lama ngobrol dengan ular tuh bisa 3 jam 2 jam. Itu jarak 1 meter saya. Diajak ngobrol. Bapak dulu diajak ngobrol Aduh, sama Pak. kaget lah. Aduh. Iya, tapi dulu nggak tahu itu beracun apa enggak. Taunya itu kok merah, misalnya apa. Taunya setelah dewasa kok itu beracun. Kalau matanya merah atau apanya tuh Bu? Ciri-ciri ular yang beracun sama yang tidak? Itu biasanya di kulitnya tuh ada strap. Walaupun dia sedikit ya, misalnya kayak terbias gitu, misalnya oranye ke merah itu. Di mana Semakin ya? Di terang sininya? dekat kepala. Oh dekat Di leher kepala. ini. Nah ini salah satu tips and trick berarti Tak ya, kalau Iya. kita ketemu ular Nah, di tadi jalan. katanya kan cara megangnya. Coba kalau perempuan juga diajarin coba. Iya. Nih, cara megangnya. Coba, Tadi coba. awalnya gimana cara bedain Gimana? ular beracun sama enggak? Nah Iya. sekarang cara Cara megangnya megangnya nih, yang cara aman megangnya gimana? aman. Nah, sebetulnya sama kayak manusia ya, kalau diangkat itu kan badannya. Katakanlah misalnya di ini ya, Ketiak. ketiak ya. Mm. Kan nggak mungkin
di leher, terus kaki, terus di atas itu kan dia menahan beban itu kan kasihan. Nah, ular juga kayak gitu, dia akan marah, akan matuk gitu kalau dia katakanlah hanya di leher gitu ya. Kalau orang kan biasanya mikirnya di ekor atau di ujung-ujungnya kan. Ini sebenarnya di tengah ini. Terus ular itu sebetulnya itu kalau merasa masih itu aneh ya, kalau enggak oh ini orang asing gitu kan. Kalau baru mengenal itu pakai tangan sebelah kiri, jangan kanan ya. Catatan penting. Jadi itu, kalau misalkan mau nangkep ular di jalan, misalkan lihat, ularnya cantik warnanya. Ini BTW di balik layar ini nih ada kameramen yang takut. Halo guys, gue jadi kameramen aja ya sekarang karena itu takut. gue nggak mau mainan gituan. Coba Rizka pegang. Sekarang Rizka coba. Jangan kepalanya ya, takut juga kalau kepala dia. Kiri. Tangan kiri. Ya, kan Keren Rizka. Terus Wih, dia Rizka tuh bisa berani banget sih mengetahui detak jantung ya. Kalau kita ketakutan itu kan gimana agak tuh merah. kalau begini diapain? Agak merah apanya yang merah? Biasa saja. Ya setelah itu kan awalnya aja setelah itu kanan nggak masalah sih. Udah ditekuk aja. Dideketin dikit dong ke badan. Yang kayak megang anak kucing. Itu sama Gimana? aja dengan tanaman ya. Tanaman juga kayak gitu. Kalau kita mau mangkas, mau ngambil tuh pakai tangan kiri. Dia mengkerut-kerut. Alalala. Ini kulitnya halus banget loh. Nggak bau kan? Oh, biasanya bau ular. Ya nggak tahu ya. Saya ke teman saya tuh ularnya pada bau nggak tahu. Oh, Ini padahal lama nggak dimandi. ini nggak ada bau. Ya kan padahal tadi nggak dikasih sabun. Iya, nggak pakai sabun. Karena telapak itu kan Masih ada antibakterinya ya, telapak tangan itu otomatis Oh. antibakteri telapak tangan. Jadi makin sering dipegang makin antibakteri dong. Ya bukan masalah. Kalau sering dipegang kan juga risih kan nggak nyaman. Tapi jarang ya yang perempuan tuh suka megang ular ya. Iya, makanya ternyata dari dulu udah emang suka banget, bukan tiba-tiba suka Pak. Jadi Iya. emang harus ada waktu. Nah, cara gimana nih kalau supaya kita tuh aman kalau berdekatan dengan ular gimana? Iya. Bu? Biar aman. Ya sebetulnya semua makhluk hidup ya, entah manusia pun kalau tiba-tiba nggak kenal terus mendadak dikagetin, kalau nggak keinjek dia akan sebetulnya untuk posisi bertahan. Itu untuk berlaku Iya. untuk ular atau hewan yang lain. Sama halnya kalau hewan itu kayak gitu sih, dia bisa mendeteksi detak jantung, aura panasnya itu. Kalau semakin ketakutan, kecemasan itu agak merah. Tapi kalau tenang saja, itu mau ular beracun apa sih nggak masalah sih. Saya sering kok kalau misalnya ketemu jarak 1 meter itu saya tahu beracun gitu ya dari warnanya itu. Saya cuman ngomong aja, saya karena berpikir itu makhluk hidup sama aja lah. Iya. Sebenarnya dengan tanaman juga sama sih. Kita ngobrol dia akan tahu komunikasi yang dirasakan, aura ya, karena hidup kan. Nah dia nanti juga akan mundur dengan sendiri. Kamu jangan masuk ke sini, nanti kalau ke sini begini gitu kan. Terus ada kakak saya, terus dia kalau ada ular pasti dibunuh gitu. Saya itu ada ular beracun, kamu jangan masuk nanti ketahuan kakak saya, kamu bundir. Itu tuh setengah jam tuh dia gini-gini Pak ini udah gini wah beracun. Kalau biasanya beracun tuh dia tegak gini kan. Dia pergi. Dia tahu ya. Iya saya pernah Pak ketemu yang segini, gedenya segini 3,5 meter. Itu di sebelah saya pas 15 cm, diam-diaman. Padahal ular liar itu. Iya, harusnya kan biasanya juga gesit ya. Diam-diaman. Ya, Ularnya diem. saya diam. Nah, Bu Ita juga diem. Seakan-akan memang kayak berkenalan. Jadi Saling kita sebagai mengenali. manusia tuh kalau lihat sesuatu jangan yang langsung Mendadak terus pasti si hewan Tapi itu juga kan jauh. kalau Kameramennya jauh. Oh iya. Oke. Oke, ini kalau misal pemeliharaan nih, kalau bagi orang-orang pasti kan penasaran ya kalau melihara ular tuh gimana sih, rewel nggak sih? Kalau kan ada hewan yang harus di treatment terus, kasih makan segala macam tuh gimana tuh cara untuk supaya ularnya nih bisa awet, bisa sehat? Atau kalau melihara ular tuh ada masalah apa sih kalau melihara ular? Takutnya nanti tiba-tiba kalau salah kasih makan ya Pak ya, misalkan tiba-tiba sakit atau gimana tuh? ya nggak tahu ya, mungkin saya pikirannya
Saya seniman, ularnya juga seniman. saya pernah punya burung itu dari kecil. Santai. Itu jatuh, padahal burung gereja itu kan nggak bisa dipelihara, nggak mungkin lulut ya. Itu sama saya tuh lulut, jadi nggak pakai sangkar, dia jalan, terus dia tuh lupa untuk terbang karena lihat saya jalan, dia ikut jalan gitu. Itu makan itu apa-apa tuh kayak saya punya baby dan dia menganggap saya ibunya itu. Berarti harus ada sense untuk menyayangi binatang, hewan. Jadi nggak salah-salan Pak. Jadi nggak cuman pinter ngebatik, ternyata sense of untuk penyayang, penyayang hewannya tuh tinggi berarti Bu. Okay. Kalau untuk makanannya nih biasanya berapa kali sehari atau seminggu atau sebulan? Terus makanannya apa aja nih Bu? Kira-kira kalau kita mau melihara ular? Ini yang tak biasakan itu tikusnya harus hidup. Terus misalnya kalau nemu tikus, tikusnya fresh, nemu tikus sembarangan itu nggak berani, takutnya ini ada takutnya tikusnya jorok gitu kan, nggak mungkin tikus got lagi lewat kita tangkap buat kasih makan, jangan. Ya sebetulnya nggak apa-apa sih. Kayak kemarin bongkar nemu apa ini tikus kecil anak itu kan 5 itu mau tak kasihkan, wah nggak, kasihan, cuma tak kasih di kura-kura lebih kebal ya soalnya. Oh, kura-kura juga makan tikus Bu? Dia hidup sih. Dia dari misalnya kalau cacahan daging bisa, hidup bisa. Itu ikan apa tuh? Apa gitu Pak? Alligator ya? Bukan Pak, yang alligator di luar. Oh Ya. punya juga. Alligator luar. Wah, Soalnya dari kecil. di sini jahat. Pokoknya kalian kalau main ke sini, kalau macam-macam, hati-hati loh. Punya banyak hewan-hewan yang bisa bikin kalian takut. Terus kalau dipegang dia ngenceng, itu berarti dia nggak nyaman, nggak suka. Itu dia juga bisa mendeteksi otot yang Dia nggak pegang. suka sama bapak itu kenceng itu. Enggak, dia biasa aja. Enggak, Oh biasa aja. Itu tegang dia tuh diem mbak itu. Enggak, maksudnya enggak apa-apa. Ya, soalnya Pak Indi ya diem ya. Iya nggak? Pawang emang. Pawang nih Pak Indi nih. Tadi sama aku berkerut-kerut. Kalau kamu nyosor dia tadi. Harus tenang, karena tadi. Karena dia juga tahu kan, ular juga tahu. Ini lihat tuh udah kayak anaknya tuh, lihat tuh. Itu santai tuh, lihat tuh mukanya tuh lihat. Oke, makasih Bu Ita ya. Teman-teman, ini ya. Kita udah banyak temen nih, nanti dalam channel-channel kita akan ketemu lagi dosen-dosen atau orang-orang yang bisa menyemangati kita. Oke, tonton terus Dokter channel. Indi. Apa tuh? Apa Pak Dokter Indi? Apa ini ya? Oh ya, tonton terus Dokter Indi, asik, Asik, ringan, ringan, mendidik. mendidik yang jelasnya ya. Iya.